Perkenalkan, nama saya Marlinda Jarvimpelo, NIM 23120177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi visualisasi data dalam mata kuliah komputasi awan dan big data. Apa itu organisasi visualisasi data? Di sini organisasi visualisasi data adalah proses mengatur, menyajikan, dan menyusun data ke dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, peta, atau dashboard, sehingga informasi menjadi mudah dipahami, mudah dianalisis, dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam big data, data yang besar dan kompleks harus diolah dan divisualisasikan dengan baik agar tidak membingungkan dan tetap efektif untuk dipresentasikan kepada pengguna. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi bentuk visual yang mudah dipahami, sehingga membantu pengguna dalam menemukan pola, tren, atau hubungan penting. Visualisasi yang terorganisir dengan baik juga mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi informasi antar pihak, dan memastikan data dapat diakses serta dimengerti oleh berbagai kalangan, baik teknis maupun non-teknis. Fungsi organisasi visualisasi data adalah untuk menyajikan informasi secara terstruktur agar data mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Dengan visualisasi yang terorganisasi, pengguna dapat mengidentifikasi pola, tren, atau anomali yang lebih cepat, mendukung komunikasi yang lebih efektif antar tim, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, organisasi visualisasi membantu menjaga konsistensi penyajian data, meningkatkan estetika tampilan, serta membuat informasi lebih menarik dan mudah diakses oleh berbagai jenis audiens. Jenis-jenis visualisasi data. Jenis yang pertama adalah bar chart atau grafik batang. Fungsinya membandingkan nilai antar kategori. Yang kedua, line chart atau grafik garis, menunjukkan tren data dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pie chart atau diagram lingkaran. Fungsinya menampilkan proporsi bagian dari keseluruhan. Yang keempat, scatter plot atau diagram sebar, menunjukkan hubungan antar dua variabel. Yang kelima, heat map, menampilkan intensitas data melalui gradasi warna. Yang keenam, maps atau peta, menampilkan data berdasarkan lokasi grafik. Yang terakhir, dashboard, menggabungkan berbagai visualisasi dalam satu tampilan terpadu. Komponen penting dalam organisasi visualisasi data. Komponen yang pertama, pemilihan data. Pilih data yang relevan dan penting untuk tujuan visualisasi. Komponen yang kedua, jenis visualisasi, yaitu tentukan format terbaik seperti grafik, peta, diagram untuk menyajikan data. Yang ketiga, struktur dan tata letak. Atur visualisasi dengan urutan logis dan ketertarikan antar data. Yang keempat, penggunaan warna. Warna digunakan untuk membedakan kategori atau menyoroti informasi penting. Yang kelima, label dan keterangan. Memberikan judul, label sumbu, legenda, dan keterangan yang jelas. Yang terakhir, minimalkan kebisingan visual. Hindari elemen tidak penting yang dapat membingungkan audiens. Prinsip organisasi visualisasi data. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Visualisasi harus mudah dibaca dan dipahami. Visualisasi data harus mudah dibaca dan dipahami, artinya desainnya harus sederhana, tanpa elemen yang membingungkan, sehingga audiens bisa langsung menangkap pesan utama tanpa harus berpikir keras. Yang kedua, konsistensi. Gunakan gaya, warna, dan simbol yang sama untuk elemen serupa. Konsistensi ini membantu audiens mengenali pola dan mengurangi kebingungan karena mereka tidak perlu menebak-nebak arti dari elemen yang berbeda. Yang ketiga, fokus. Soroti informasi yang paling penting, jangan membanjiri audiens. Visualisasi harus menyoroti informasi yang terpenting dan tidak perlu menampilkan data atau elemen visual yang tidak perlu. Dengan fokus yang jelas, perhatian audiens diarahkan langsung ke hal-hal utama yang ingin disampaikan. Yang keempat, konteks. Data harus diberi informasi latar belakang yang cukup, seperti judul, label sumbu, satu ukuran, atau sumber data. Konteks membantu audiens memahami apa arti angka atau grafik
yang mereka lihat dan bagaimana relevansinya. Yang kelima, aksesibilitas. Pastikan visualisasi dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang dengan berkebutuhan khusus. Visualisasi harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang yang dengan keterbatasan seperti buta warna atau gangguan penglihatan. Ini bisa dilakukan dengan penggunaan warna yang kontras, teks alternatif, serta desain yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan audiens. Contoh kasus organisasi visualisasi data, yaitu contoh pertama, dashboard penjualan e-commerce. Yang pertama, grafik batang untuk membandingkan penjualan antar produk. Yang kedua, grafik garis untuk tren penjualan bulanan. Yang ketiga, peta panas untuk aktivitas pengguna berdasarkan lokasi. Contoh yang kedua terdapat pada visualisasi data COVID-19. Yang pertama, peta dunia menunjukkan kasus per negara. Yang kedua, grafik garis perkembangan jumlah kasus harian. Yang ketiga, pie chart atau diagram lingkaran untuk proporsi tingkat kesembuhan versus kematian. Kesimpulan, organisasi visualisasi data adalah proses penting untuk menyusun dan menyajikan data secara rapi, jelas, dan efektif, agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan memilih data yang relevan, menentukan jenis visualisasi yang tepat, dan memperhatikan prinsip desain yang baik, informasi yang kompleks dapat diubah menjadi bentuk visual yang komunikatif dan menarik. Organisasi visualisasi yang baik tidak hanya meningkatkan pemahaman data, tetapi juga mempercepat proses analisis, memperjelas temuan penting, dan meningkatkan nilai dari data itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya akan mendeskripsikan karakteristik dari Big Data. Apa itu karakteristik dari Big Data? Karakteristik dari Big Data memiliki 5 karakteristik utama, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Yang pertama yaitu volume, yaitu jumlah data yang sangat besar, bisa mencapai terabyte atau lebih. Yang kedua velocity, yaitu kecepatan data yang masuk dan diproses sangat tinggi, bahkan bisa terjadi secara real time. Yang ketiga variety, yang berarti jenis data sangat beragam, tidak hanya berupa angka, tetapi juga teks, gambar, video, hingga suara. Yang keempat, veracity, yaitu tingkat keakuran data karena data yang sangat besar kadang mengandung informasi yang tidak akurat atau tidak pasti. Yang kelima, value, yaitu nilai atau manfaat yang bisa diambil dari data tersebut, di mana data harus diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Apa itu volume dalam Big Data? Volume dalam Big Data mengacu pada jumlah data yang sangat besar dari berbagai sumber seperti media sosial, IoT, transaksi bisnis, video, dan gambar. Data ini bisa mencapai terabyte hingga petabyte sehingga memerlukan teknologi khusus seperti Hadoop, NoSQL, atau Cloud Storage untuk penyimpanan dan pengelolaannya. Yang pertama, Facebook menghasilkan lebih dari terabyte data baru setiap harinya dari postingan foto dan video. Yang kedua, sensor di mobil pintar terus-menerus mengirimkan gigabyte data setiap jamnya. Ketiga, sensor cuaca di seluruh dunia mengumpulkan petabyte data setiap tahun untuk perakiraan dan analisis iklim. Berikut beberapa manfaat penting dari volume dalam Big Data secara umum. Yang pertama, peningkatan keputusan. Memungkinkan keputusan lebih cepat dan berbasis data. Dengan volume data yang besar, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih berbasis data dan lebih tepat waktu. Analisis data dalam jumlah besar memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih informatif. Yang kedua, personalisasi layanan. Menyediakan layanan yang lebih disesuaikan untuk pelanggan. Data yang besar memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan individu, seperti dalam e-commerce atau layanan kesehatan, meningkatkan kepuasan pelanggan atau pasien. Yang ketiga, prediksi akurat, meningkatkan peramalan tren dan kejadian di masa depan. Dengan menganalisis data besar, organisasi dapat memprediksi tren atau kejadian di masa depan dengan lebih akurat, seperti dalam peramalan permintaan produk, risiko investasi, atau tren penyakit. Yang keempat, efisiensi operasional, mengidentifikasi dan mengoptimalkan ketidakefisien proses. Penggunaan data besar memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi ketidakefisienan dalam proses mereka dan mengoptimalkan operasi. Hal ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, deteksi penipuan.
mempercepat deteksi anomali dan penipuan. Dengan volume data yang besar, sistem dapat menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi anomali atau penipuan lebih cepat, seperti di sektor keuangan atau e-commerce. Yang keenam, inovasi produk. Meningkatkan pengembangan produk dan layanan berdasarkan data. Data besar memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan layanan yang ada, dengan mendengarkan umpan balik pelanggan dan mempelajari perilaku pengguna. Yang ketujuh, peningkatan keamanan. Menambah perlindungan dengan pemantauan ancaman real-time. Dalam bidang keamanan, volume data memungkinkan untuk memantau dan menganalisis ancaman secara real-time, memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap serangan atau kebocoran data. Yang kedelapan, yang terakhir, skalabilitas. Memungkinkan sistem berkembang tanpa mengorbankan performa. Dengan teknologi penyimpanan dan pemrosesan yang canggih, volume data yang besar memungkinkan sistem untuk berkembang seiring waktu dan menangani lebih banyak data tanpa mengorbankan performa. Apa itu velocity dalam Big Data? Velocity dalam Big Data berarti kecepatan aliran data, seberapa data dibuat, dikirim, diproses, dan dianalisis. Dalam dunia Big Data, data tidak hanya besar, tetapi juga datang terus-menerus dan harus diproses hampir secara real-time. Contoh sederhana velocity dalam Big Data. Update status di Twitter yang dikirimkan ribuan kali setiap detik. Yang kedua, data dari sensor kendaraan yang harus dianalisis segera untuk pengambilan keputusan otomatis. Yang ketiga, transaksi e-commerce yang terjadi setiap detik dan perlu diproses ulang. Karena datanya bergerak cepat, dibutuhkan teknologi seperti Apache Kafka streaming data, Apache Storm atau pemrosesan real-time. Yang ketiga, Spark Streaming. Manfaat velocity dalam Big Data. Yang pertama, keputusan real-time. Memungkinkan keputusan cepat berbasis data. Karena data diproses dengan cepat, organisasi bisa mengambil keputusan langsung berdasarkan informasi terbaru, seperti deteksi penipuan saat transaksi berlangsung. Yang kedua, respon cepat. Menyesuaikan diri dengan perubahan pasar seketika. Velocity memungkinkan bisnis merespon perubahan pasar atau perilaku konsumen seketika, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, pengalaman pengguna lebih baik, memberi layanan dan rekomendasi langsung. Dengan memproses data secara real-time, perusahaan bisa memberikan rekomendasi produk iklan atau layanan yang lebih relevan saat itu juga. Yang keempat, efisiensi operasional. Mengoptimalkan proses secara real-time. Velocity membantu dalam mengelola operasional secara dinamis, seperti memonitor jalur logistik atau jaringan transportasi secara langsung untuk efisiensi maksimal. Yang kelima, deteksi anomali cepat. Mengidentifikasi masalah atau ancaman segera. Sistem bisa mendeteksi anomali atau serangan keamanan saat itu juga, bukan setelah terjadi kerusakan besar. Yang keenam, inovasi produk. Menyesuaikan produk berdasarkan data terbaru. Data real-time memberi wawasan untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki fitur yang sudah ada berdasarkan perilaku pengguna terkini. Apa itu variety dalam Big Data? Variety adalah keanekaragaman jenis data dalam Big Data seperti teks, gambar, video, dan audio. Dengan mengelola data yang beragam, organisasi bisa mendapatkan wawasan lebih luas dan meningkatkan pengambilan keputusan serta inovasi. Manfaat variety dalam Big Data. Wawasan lebih lengkap menggabungkan berbagai jenis data, teks, gambar, atau suara, memberikan gambaran yang lebih utuh tentang situasi. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih baik. Data dari banyak sumber memperkaya analisis sehingga keputusan lebih akurat. Yang ketiga, personalisasi layanan. Kombinasi data perilaku, minat, dan umpan balik membantu membuat layanan lebih relevan untuk setiap individu. Yang keempat, inovasi produk. Data beragam memberi ide baru untuk pengembang produk dan peningkatan layanan. Yang terakhir, deteksi tren lebih cepat. Data dari berbagai platform membantu mengidentifikasi tren dan perubahan pada pola lebih awal. Contoh variety dalam Big Data. YouTube, video, komentar teks, audio untuk rekomendasi konten. Netflix, data tontonan, rating review untuk personalisasi film. E-commerce, gambar produk, deskripsi review video,
chat untuk meningkatkan pengalaman belanja. Apa itu veracity dalam Big Data? Veracity berarti tingkat keakuran, keandalan, dan kebenaran data. Dalam Big Data, tidak semua data yang dikumpulkan selalu bersih atau benar. Bisa saja ada data yang tidak lengkap, salah, ambigu, atau menyesatkan. Intinya, veracity fokus pada kualitas data, bukan hanya kuantitasnya. Contoh veracity di media sosial. Banyak berita palsu atau hoax, atau opini pribadi yang belum tentu akurat. Yang kedua, sensor LOT. Sensor cuaca atau kendaraan bisa salah baca akibat gangguan teknis. Yang ketiga, e-commerce. Ulasan produk bisa dipalsukan untuk menipu pembeli. Manfaat veracity dalam Big Data. Yang pertama, keputusan lebih akurat. Data yang bersih dan valid menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pengguna. Memberikan informasi yang dapat dipercaya, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, mengurangi risiko bisnis. Analisis berdasarkan data yang valid, membantu menghindari kesalahan strategi. Yang terakhir, yang keempat, optimasi proses analitik. Data yang berkualitas mempercepat proses analisis karena tidak perlu banyak pembersihan. Value mengacu pada apa yang dapat diperoleh dari data setelah diproses dan dianalisis untuk memberikan informasi yang berguna bagi organisasi atau individu. Contoh value dalam Big Data. E-commerce. Data transaksi pelanggan memberikan wawasan untuk membuat rekomendasi produk yang relevan. Yang kedua, kesehatan. Data medis yang dianalisis membantu dokter untuk memberikan diagnosis lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, transportasi. Data lalu lintas dan perjalanan digunakan untuk mengoptimalkan rute dan waktu perjalanan. Manfaat value dalam Big Data. Yang pertama, keputusan yang lebih baik menyediakan wawasan berbasis data yang mendalam untuk pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, efisiensi operasional. Membantu organisasi untuk lebih efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan proses. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan mengungkap peluang baru dalam pengembangan produk atau layanan berdasarkan data pelanggan dan tren pasar. Yang keempat, peningkatan pengalaman pelanggan. Data memungkinkan personalisasi yang baik, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Terima kasih.